Pemirsa, dunia dangdut kembali geger. Seorang penyanyi muda asal Madura, Valen dari ajang Dangdut Akademi 7, mendadak jadi bahan pembicaraan nasional. Bukan karena skandal atau gosip, tapi karena hadiah fantastis yang dijanjikan padanya. Uang tunai sebesar 300 juta rupiah. Yah, benar, 300 juta. Jumlah yang cukup buat beli motor 1 RT atau traktir warga sekampung makan sate Madura seminggu penuh. Tapi siapa ya sebenarnya sosok di balik rezeki mendadak ini? Seorang pengusaha dermawan yang dijuluki Sultan Madura, Haji Her, yang seolah ingin membuktikan cinta terhadap talenta lokal bukan cuma lewat tepuk tangan, tapi lewat rekening juga. Cerita ini bukan sekedar soal uang, tapi tentang kebanggaan, perjuangan, dan tentu saja sedikit bumbu lucu khas panggung dangdut. Valen, nama yang kini naik daun, ternyata bukan pendatang baru di dunia hiburan Madura. Ia lahir di Pamekasan, tumbuh di lingkungan sederhana tapi penuh semangat musik. Dari kecil ia sudah terbiasa menyanyi di hajatan dan acara desa. Siapa sangka suara emasnya kini menggema di studio megah Indosiar. Banyak juri memuji kualitas vokalnya yang stabil dan khas, bahkan beberapa menyebutnya sebagai penyanyi Madura yang paling siap jadi bintang nasional. Tapi jangan salah, di balik senyum manis dan gaya kalemnya, Valen dikenal disiplin dan rendah hati. Katanya sebelum tampil dia selalu minta doa orang tua dulu. Nah, mungkin inilah rahasia anak soleh yang dipeluk Rizky. Warganet pun ramai-ramai mendukungnya, bukan cuma karena suaranya, tapi karena sikapnya yang bikin adem di tengah dunia hiburan yang kadang panas kayak panggangan sate. Munculnya sosok Sultan, Haji Hersi Dermawan Madura. Nah, inilah tokoh yang bikin berita ini viral. Haji Her seorang pengusaha sukses asal Madura yang dikenal suka berbagi. Banyak menyebutnya sebagai Sultan Madura bukan tanpa alasan. Beliau dikenal sering membantu kegiatan sosial dan talenta muda di daerahnya. Kali ini Haji Her bikin gebrakan dengan janji spektakuler. Hadiah 300 juta untuk Valen. Pembagiannya pun unik. Katanya 100 juta kalau Valen masuk 10 besar. Tambah 100 juta lagi kalau tembus 5 besar. Dan bonus 100 juta terakhir kalau berhasil jadi juara. Kalau semua target tercapai, Valen bisa jadi miliarder mini sebelum umur 25 tahun. Tentu saja banyak yang terkejut, tapi sebagian besar kagum. Haji Her sendiri bilang, saya hanya ingin anak Madura dikenal dunia lewat prestasi, bukan sensasi. Wah, niatnya mulia banget, tapi jumlahnya juga bikin kaget. Ada yang bercanda, kalau begitu besok saya ikut di A8 aja. Kalau dipikir-pikir, janji hadiah besar memang bisa jadi motivasi luar biasa. Tapi di sisi lain, tekanan mental juga ikut naik, apalagi buat Valen yang masih muda. Bayangkan tampil di depan jutaan penonton dengan pikiran, kalau salah nada, melayang deh 100 juta. Lumayan bikin jantung berdetak kayak beat dangdut koplo. Tapi Valen tampaknya bisa mengendalikan diri. Ia tetap tampil santai, seolah uang ratusan juta itu cuma bonus bukan beban. Beberapa pengamat musik menyebut bahwa dukungan seperti ini justru bisa meningkatkan semangat kompetitor lain juga. Persaingan jadi lebih hidup, tapi positif, kata salah satu juri. Lucunya, netizen malah bikin meme. Kalau aku jadi Valen, mungkin sebelum nyanyi udah ngecek saldo dulu. Humor khas warganet dan gak pernah ketinggalan. Reaksi warga Madura, bangga, haru, dan sedikit iri. Tak perlu waktu lama, kabar hadiah 300 juta ini langsung viral di Madura. Warga menyambut dengan bangga. Bahkan beberapa kafe dan warung di Pamekasan memutar video penampilan Valen setiap malam. Ini anak kita, ayo dukung, begitu kata mereka. Namun di antara euforia itu, ada juga yang berkelakar. Coba kalau aku ikut nyanyi duluan, mungkin aku juga dikasih sepeda motor. Ya, beginilah gaya masyarakat kita. Antara serius dan bercanda beda tipis. Tapi jelas dukungan ini bukan main-main. Bahkan sejumlah tokoh lokal menyebut Valen sebagai simbol kebangkitan bakat muda Madura. Dan kalaupun ia tak sampai juara pertama, dukungan moral dan doa sudah jadi kemenangan tersendiri. Bagaimanapun, punya fans satu pulau itu sudah prestasi besar kan? Netizen heboh antara kagum dan kepo. Sementara itu dunia maya tidak tinggal diam. Di TikTok, Instagram, dan YouTube, tagar Valen DA7 trending selama beberapa hari. Banyak yang kagum pada kemurahan hati Haji Her, tapi ada juga yang bertanya-tanya, beneran dikasih gak tuh? Ya, rasa kepo memang bagian dari budaya digital kita. Namun, tim Haji Her sudah menegaskan,
Ini bukan gimmick, tapi niat tulus untuk mendukung talenta muda. Beberapa fans bahkan bercanda. Kalau tiap penyanyi dijanjiin segitu, Indosiar bisa buka cabang di Madura. Candaan yang ringan, tapi menunjukkan betapa besar efek dari satu janji ini. Di sisi lain, Valen tetap kalem. Ia hanya bilang, saya nyanyi karena cinta musik, bukan uang. Wah, kalimat sederhana tapi dalam. Meski ya, 300 juta tetap aja bikin siapapun tersenyum lebar. Meski dunia hiburan identik dengan gemerlap, Valen dikenal tetap membumi. Dalam beberapa wawancara, ia sering mengucap syukur dan menyebut bahwa semua pencapaiannya adalah berkat doa orang tua. Bahkan sebelum tampil, ia biasa menelepon ibunya untuk minta restu. Yang penting ikhlas, nanti hasilnya Allah yang atur, katanya. Ucapan sederhana tapi berisi. Banyak fans menilai sikap ini justru bikin rezekinya lancar. Ada yang bercanda, mungkin doanya ibunya udah unlimited paket premium. Tapi di balik humor itu, tampak jelas bahwa karakter Valen adalah kunci kesuksesannya. Dunia hiburan boleh keras, tapi anak ini tetap lembut hati. Mungkin inilah alasan Haja Her tertarik membantu, karena melihat bukan cuma bakat, tapi juga budi. Namanya juga dunia hiburan, pasti nggak lepas dari spekulasi. Beberapa warganet mulai bertanya-tanya, apakah janji 300 juta ini murni dukungan atau ada udang di balik sate? Tapi tenang, sejauh ini tak ada tanda-tanda negatif. Haja Her menegaskan semua dilakukan transparan dan tanpa syarat. Saya ingin memberi motivasi, bukan memanfaatkan, ujarnya. Tetap saja, gosip kecil sempat bermunculan misalnya soal waktu penyerahan hadiah atau kontrak kerjasama. Ya, wajar, publik memang haus klarifikasi. Namun yang menarik, Valen sendiri menanggapinya dengan santai. Biar waktu yang buktikan. Cerdas juga ya, jawabannya diplomatis tapi tetap adem. Jadi untuk sekarang, mari nikmati saja penampilannya tanpa baper berlebihan. Apapun hasil akhirnya, kisah Valen ini sudah jadi inspirasi besar. Banyak anak muda Madura kini merasa percaya diri untuk tampil dan mengejar mimpi di panggung nasional. Para guru seni dan komunitas musik lokal mulai aktif lagi, memotivasi siswa mereka. Kalau Valen bisa, kamu juga bisa, begitu kata mereka. Bahkan beberapa sponsor lokal mulai melirik untuk mengadakan ajang pencarian bakat mini di daerah. Dampaknya nyata. Lihat, satu hadiah bisa menyalakan 1000 semangat. Lucunya ada juga ibu-ibu yang bercanda. Mulai besok anakku wajib latihan nyanyi, siapa tahu dapat sultan juga. Canda yang manis tapi menggambarkan betapa cerita Valen telah menyentuh banyak hati. Nah, pertanyaan yang paling bikin penasaran, apakah Valen benar-benar akan menerima semua 300 juta itu? Menurut sumber terdekat, tahap pertama sudah dijanjikan setelah ia masuk 10 besar dan prosesnya sedang disiapkan. Tapi soal 2 tahap berikutnya tentu tergantung hasil kompetisi. Netizen pun dibuat tegang menunggu. Ada yang bilang, deg-degan kayak nunggu hasil ujian nasional. Apapun hasilnya, satu hal pasti, Valen sudah menang di hati banyak orang. Dan kalaupun uang itu belum cair sepenuhnya, dukungan dan cinta publik sudah jadi hadiah yang tak ternilai. Karena di akhir hari, seperti kata pepatah Madura, orang baik rezekinya nggak akan salah alamat. Nah, kalau itu benar, kayaknya alamat rekening Valen udah siap banget nih.